Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobat dengan The Karyaris Channel yang senantiasa membawa inspirasi baru dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kali ini akan saya bawa Anda ke Haul Habib Umar bin Toha bin Yahya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Haul Habib Umar bin Toha ini selalu dihadiri oleh Habib Lutfi karena memang selain keturunannya langsung, Habib Lutfi sangat takzim, sangat terpengaruh dan sangat menghormati jasa-jasa beliau ketika beliau masih hidup. Habib Umar merupakan kakek buyut dari Habib Lutfi. Kita tahu Habib Lutfi adalah bin Ali, bin Hashim, kemudian bin Umar, dan selanjutnya bin Toha bin Yahya. Setiap tahun dalam kesempatan Haul Habib Umar, Habib Lutfi tidak sendirian. Beliau datang bersama istri tercinta, Mama Salma, kemudian juga anaknya, menantunya, cucu-cucunya, serta para muhibbin dan muridin dari seluruh pelosok. Tahun ini bahkan ada yang istimewa, yaitu ditemukannya seorang bernama Rosario Hercules de Marsal alias Rosario, alias Hercules yang mantan preman itu. Sebenarnya Haul Habib Umar bin Toha tahun ini merupakan sesuatu yang istimewa sebab dilaksanakan dalam rangka pandemi COVID-19 yang mengharuskan panitia atau orang tertentu yang mengadakan keramaian membatasi jumlah pengunjung. Tetapi mau bagaimana lagi, karena pengunjung yang datang, muhibbin muridin, datang dari jauh, bahkan dari daerah yang sangat jauh. Berikut ini The Karyaris juga ingin menampilkan tausiah langsung Abah Habib Lutfi yang secara langsung dapat dinikmati oleh pendengar meskipun dengan kualitas suara yang ya begitulah suasananya. Selamat berhaul dan selamat mendengarkan. Dan yang saya banggakan, saudaraku Bapak Erhad Hercules, ini saudara saya yang di Indramayu juga. Semoga para sesepuh, para alim ulama, para pejabat, para pimpinan diberi kekuatan dalam memajukan wilayahnya sehingga maju agamanya, maju ekonominya, maju pertaniannya, dan tidak terlepas keamanan. Mudah-mudahan wabatinan dijauhkan dari segala penyakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang yang namanya haul tidak ada istilah dosa. Yang namanya mauludan ya tidak ada istilah dosa. Seumpamanya mukholif kiai atau habaib di mana saja, ya kemarin dibaca manakibnya itu, tahun ini pun ya kembali, tidak kurang tidak lebih, yaitu tahun depan pun yaitu sama. Maulud bagi Nabi, jumlah kitab maulud itu ada kitab semuanya 300 maulud. Cuma yang di Indonesia Sempulullah yang lebih tua berjanji Syaraful Anam, Tiba, Azab, terus disusul baru-baru ini Maulud Habsyi lebih dikenal. Yang di dalam kitab Maulud dan Maulud, kalau melihat kalimatnya di dalam haul mana dia terbatas. Tapi pengembangannya yang tidak ada batasan dalam segi maknawi, murad dan lain sebagainya, berkembang dengan baik. Maka dengan semakin diulang-ulangnya dalam manaqib aulia, rasa ingin tahu lebih jauh pasti mulai tumbuh insya Allah, dan ingin menyelusuri ini kiai dari mana asal usulnya, kok disebut padahal
yang disebut bukan nama desanya desa orang lain, tapi dimakamkan di tempat desa yang lain. Timbul dari wong bermain di asal sementing kita berjuru, ayo di luar beda, bokatnya ketemu sing biasa usulnya yang beli baru deh, orang beli itu. Diberi paham menang bawis. Dan inilah istimewanya di dalam kita mencatat, menulis tentang pentingnya Manaqibul Auliya, lebih-lebih Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya takutkan ke depan, bila sejarah-sejarah tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh habaib, tokoh-tokoh pendiri bangsa ini semakin menipis, semakin hilang, sehingga banyak yang melupakan. Maaf ya. Banyak sudah yang hilang. Diponegoro singkat, Kiai Mojo singkat, entah nanti tahun depan ke belakang lagi lebih singkat lagi atau tidak. Diponegoro 1825 selesai, 1830 selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaya kalau kita sejarah ini diprotoli dan yang lain. Maka dengan adanya hal itulah tadi, untuk menguak lebih jauh tanggung jawab kita menyelamatkan sejarah, sehingga bangsa ini, umat ini tidak melupakan sejarah. Dengan sejarah, contoh yang gampang saja. Kalau seorang anak selalu ingat perjuangannya orang tua dari nol, dan saya muluk-muluk dari rumah ngintil mertua sampai di rumah dewek, rumah gubuk, sampai jadi gedung, dari mencari sesuap nasi demi putra putrinya, secari kain untuk menutupi aurat putra putrinya, begitu banting tulangnya orang tua kita. Sejauh mana kita kenal orang tua dalam perjuangan? Kita yang jadi anak terkadang makan enak, tidak belum tentu hidup sama orang tua. Tapi orang tua di mana saja, dalam kenikmatan, dalam kesusahan, sampai dalam kesusahan, wis cukup nih kita baik aja dengan anak untuk kita. Doanya orang tua sampai sejauh itu. Jadi apa yang dirasakan oleh pribadinya, khawatir kalau ini nanti nurun ataupun jatuh kepada anak cucunya. Jawabnya apa tadi orang tua? Wis cukup, wis sudahlah, cukup untuk kita semua saja, asalkan tidak kepada anak turun kita. Itu begitulah orang tua kita. Di dalam prasmanan, di dalam segala sesuatu, menghadapi kenikmatan sama. Ya Allah, kita makan enak sendiri ya. Kita membuka, kita bisa menikmati makanan yang saya makan seperti di sini. Kayak apa senangnya anak-anak kita? Ya itulah. Selalu orang tua begitu. Bila anak tahu perjuangan orang tua, insya Allah paling tidak dia akan memperbaiki hidupnya. Bagaimana taatnya kepada orang tua, bagaimana menghargai jasa-jasa para orang tua. Semakin tambah tahun, semakin kelihatan susahnya orang tua. Umurnya tambah, gimana si bapak umi, emak, semoga-moga bagi kekuatan bisa menyenangkan anak putu dan sebagainya. Terus mengalir.
Tapi bagi orang yang tidak mau mengetahui bagaimana sejarahnya orang tua, sifat masa bodoh yang muncul. Jangankan lagi dengan tetangga, dengan keluarga sendiri saja sifat masa bodoh mesti muncul. Kenapa? Tidak bisa menghargai jasa orang. Bagaimana sejarah ini? Kalau umat dan bangsa ini sudah merupakan perjuangan-perjuangan, sulit untuk bisa menumbuhkan satu mahabbah, cinta kepada para ulama, kepada para aulia. Alhamdulillah muncul kholnya Habib Fulan bin Fulan, Habib Fulan bin Fulan, Al Fulan, tidak pernah lupakan, entah itu dari As-Saqqaf sendiri, Al-Aidrus, dari Al-Attas, dari Segaf dan lain sebagainya. Muncul satu persatu, regenerasinya tidak akan melupakan sejarahnya. Lagi muncul lagi para ulama, para kiai sepuh, selalu kita angkat kembali sejarah-sejarah para beliau. Tujuannya apa? Supaya umat ini selalu mengingat perjuangan para beliau. Kita sudah mempunyai kontribusi apa? Sudah pernah mempunyai andil apa di dalam Islam ini? Ditarik lagi, kita sudah mempunyai kontribusi apa di dalam bangsa dan negara ini? Coba kita tanyakan kepada diri sendiri. Kalau kita mengingat dari perjuangan para sejarah-sejarah para pendahulu, kita akan tidak akan jadi umat yang memalukan bagi Nabi SAW. Kita jadi umat yang tidak akan memalukan para sahabat. Kita jadi umat yang tidak akan memalukan para guru kita, habaib kita, para kiai kita. Selalu akan menjaga marwah apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi SAW untuk umatnya. Itu pertama. Dari itu sering saya bawakan hadis waktu ayat ini turun, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat ini kunci sebetulnya. Di mana letak kuncinya? Dalam perintah Allah apa? Fattabi'uni. Ini di sini. Kuncinya itu di sini. Untuk mendapatkan yuhibbukumullah, ya di situ fattabi'uni. Untuk mendapatkan tingkatan-tingkatan, jadi situ kuncinya fattabi'uni yuhibbukumullah, baru akan mendapatkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci. Katakanlah kekasihku kepada umatmu, bila kalian benar mencintai aku. Rasulullah disuruh berkata, katakanlah kepada umatmu, ya Habibi, fattabi'uni, ikutilah aku, bukan ikutilah kami atau kita. Langsung kalimatnya mufrad, tidak menggunakan jamak sama sekali. Baru menggunakan kalimat umum apabila mengikuti fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu kita. Mau jago tafsir yang luar biasa, ikut baginda Nabi. Mau tahu hadisnya baginda Nabi, ikut baginda Nabi, dan lain sebagainya. Dalam pintunya Al-Quran, untuk tahu jauh mana menafsirkan Al-Quran, fattabi'uni. Dari situlah kita akan kenal lebih jauh isi apa yang ada di Al-Quran. Bukan dogma saja, tapi dogma yang universal dan university. Tinggal kita mempunyai kontak sejauh mana kita bisa menafsirkan, sejauh mana kita bisa mengerti Al-Quran. Itulah istimewa. Maka sahabat bertanya kepada beliau, sejauh mana ya Rasulullah kita dikategorikan orang yang beriman? Dijawab sama Rasulullah, selagi engkau mencintai kepada Allah
dan mencintai kepada Rasulnya. Selanjutnya ya Rasulullah, tidak oleh Rasulullah mengikuti torekohnya dan sunnahnya. Kok anehnya mengikuti sunnah dan torekohnya setelah mahabbah dahulu. Ya saya bandingannya lakoni demen, kalau beli demen saja hari kita sih lakoni beli demen, kita hari ini kita ya belum hari kita yang melakukan hanya karena tidak mencintai umpamanya, ya tahunya mesti tanya pahalanya dulu, ganjarannya apa nih, kuasa apa nih. Tapi kalau orang yang mencinta lain, ini kanjeng Nabi Dawud, iya kanjeng Nabi, dilakukan kanjeng Nabi, iya wis dilakukan ganjaran Nabi. Sebab ini yang melakukan orang yang paling dicintai. Koman tidak banyak babar ganjaran kira lip hidup baik percaya karena kanjeng Nabi si paling dicintai Nabi. Itulah orang mahabbah berbeda. Nah, akhirul muslimin rahimahullah. Maka dari itu maka Rasulullah bersabda apa? Kadar bobot seiman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Kalau demennya sama Rasulullah benar, dia cintanya, imannya semakin kuat. Tapi kalau setengah cintanya kepada Rasulullah, ya yang terjadi imannya setengah. Kalau seperempat, ya seperempat. Nah, sebaliknya kadar bobot kekafiran seseorang adalah tergantung kebenciannya kepada Rasulullah. Kalau kebenciannya luar biasa, mentok kekafirannya. Tapi kalau sedang-sedang saja, ya sedang. Nah kalau biasa ya wis nggak apa-apa ya biasa baik. Nah inilah. Makanya maka dari itu kalau sudah kadar bobot iman seseorang tergantung cintanya kepada Rasulullah, ya jangan lupa. Ayo kita tingkatkan. Nah petanda kita cinta kepada Rasulullah apa? Yang mencintai ahlul baitnya, yang mencintai para pewarisnya, al-ulama warasatul anbiya, dan mencintai kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itulah pintunya orang mahabbah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Romona pangasan kanjeng Nabi dari Habib Muhammad dinali waduh isi parah berenak bisa ada amin bermayu apa untuk Kiai Syakir buat Bogor, Kiai Sam'ul Dada, Habib Muhammad bin Abdul Rahman Segar Sindang, Habib Umar bin Toha, Habib Syekh bin Ahmad parah kabeh. Hari banyak untuk Medina Kabuan bisa untuk si parah masih belum bisa apa mani untuk si ngado wah angeli hindu angel jadi. Nah inilah pentingnya sekali lagi, pentingnya all. Ayo kalau habis all di mana saja belajar mencatat all tahun ini jatuh pada tahun sekian tanggal sekian hari ini. Nanti yang ke depan bisa kita tulis riwayatnya, mungkin tambah lagi. Mungkin riwayat Habib Umar memang terlalu banyak riwayatnya, bagaimana beliau itu dulu perjuangannya dari mulai kelahiran beliau Palimanan sampai beliau di Jogja diangkat sebagai wakil ayahnya pimpinan perjuangan pasukan Cipeti, namanya pasukan malam, jumlahnya 5.000 yang dipimpin oleh Habib Umar bin Toha, menggantikan pimpinan ayahnya untuk menjaga perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Akhirnya beliau pindah ke Indramayu. Itulah yang dakwah beliau tidak di Indonesia saja, beliau sampai ke Shanghai, di Cina 6 tahun, di Xinjiang dan lain-lainnya, baru beliau turun ke Pulau Manipa,
dan Pulau Seram, Sela membuat masjid kurang lebih 40 masjid. Lalu beliau turun ke daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, terus beliau membuat pesantren di Cirebon, di Kalimantan, dan beliau tinggal di Sindang Laut. Pertama membesarkan masjidnya Kiai Abu Sela, diperluas, dan beliau membangun pesantren di Sindang Laut. Terakhir beliau pindah di Indramayu sampai meninggal di Indramayu. Beruntunglah untuk kita semuanya, kota yang begini masih ditunggui, artinya yang begini sepi, ya tidak ramai, tapi kok tambah ramai karena adanya beliau. Itulah semakin bercahaya kota-kota itu diwarnai oleh bintang-bintang yang luar biasa. Itulah kalau yang dimaksud, bukan untuk mitos, bukan untuk berlebihan, tidak. Jangan berlebihan. Di mana berlebihan? Kurang dia berlebihan. Di kanjeng Nabi jangan berlebihan, tidak berlebihan. Orang masih mengumpuli Allah Ta'ala, apa yang mengumpuli? Ya Allah Ta'ala dewe langsung, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung kita sila-sila masih jaluk Allah Ta'ala langsung, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Terus kan Allah Ta'ala sih gawe beritahu undang dengan Nabi asmane dewek beritahu, manggil namanya langsung ya Muhammad ya Ahmad, terkecuali khobar. Tapi yang manggil langsung pakai apa? Pakai gelarnya Yasin, ya Muzammil, dan lain sebagainya. Allah Ta'ala telah mendidik untuk umat baginda Nabi SAW al-akhlak wal adab, sehingga webai menghormati bari gaweane. Nah lalu kita dewe pun menghormati apanya? Allah Ta'ala yang menciptakan, tapi menghargai cipta yang memanggil untuk kita sebenarnya. Padahal yang namanya panggilan itu meningkatkan kewibawaan. Coba kalau kita bisa ngerti unggah dulu, yang wajib dipanggil mas, yang wajib dipanggil kang, mama. Insya Allah wibawa itu meningkat. Ya, siramu udah perlu umurnya dulu itu masih ramai itu. Ya iya, tetapi kita mau pernaikkan ke anak kedua. Jadi kita kewajiban itu udah kamu kemana? Hebat. Orang akan menilai, dulu itu waktu terjadi nasab. Bagian RT Neno, tidak mudah. Pak RT, bukan nanti cerah. Bagaimana kampungnya berwibawa? Mudahnya RT sekarang dewa tua ya. Mana kuning ini dulu, padahal sudah menjadi bapak desanya. Bagaimana walaupun umurnya muda, kita tetap menghargai Pak Lurah. Itu meningkatkan kewibawaan di dalam wilayahnya. Nah kalau sudah umumnya berwibawa, RT-nya berwibawa, tokoh-tokoh sesepuhnya berwibawa, insya Allah desanya pendidikan akhlak itu sudah sejauh itu. Sekali lagi, mari kita hasil oleh-olehnya. Kita kembali dari ini oleh-olehnya apa? Semoga kita dapat barokah dari Allah dengan melalui yang difahami. Sayyidil Habib Umar bin Toha bin Hasan bin Toha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya. Semoga kita pulang dengan membawa karomah yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Kita mendapat saluran, mendapat kecipratan untuk kita, untuk keluarga kita, dan kita bisa anak-anak cucu kita sedini mungkin tidak akan melupakan sejarah, menambah mahabbah
wasallam, mahabbah kepada ahli baitnya, mahabbah kepada keluarganya, mahabbah kepada para sahabat, mahabbah kepada para ulama wal auliya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.